Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai janji saya yang sempat saya sampaikan, bahwasanya saya akan membuat lampu akuarium dengan bahan lampu LED HPL untuk ukuran kurang lebih 1 meter akuariumnya ya, 1 meter kali 50. Di mana ada bahan-bahan dan alat-alat yang saya gunakan, dan nanti teman-teman bisa menggunakan beberapa alternatif untuk merekatkan lampu HPL ke heatsinknya. Di antaranya bisa menggunakan solder, namun kebetulan karena solder saya ini mata soldernya udah kurang bagus ujungnya, jadi saya menggunakan pemanas komponen ini ya, menggunakan ini untuk penempelannya. Alatnya cuman itu, terus ya alat sama alat-alat pembantu, ada pinset, ada obeng untuk menekan chipsetnya nanti, heatsinknya nanti. Terus untuk bahan-bahannya saya sudah membeli lampu HPL beberapa color ya, beberapa warna. Ini ada putih. Oh iya, saya menggunakan yang 35 untuk ukurannya, dan 1 watt, bukan yang 3 watt ya. Ini yang 1 watt, cuman menggunakan merek yang saya rasa ini paling bagus. Saya lihat di online, mungkin kalau boleh saya sebut pakai yang break light gitu ya. Ini yang bagus karena memang harganya juga lebih mahal dari yang merek lain. Ini ada yang putih, saya menggunakan di 15.000 sampai 20.000. Terus ada Royal Blue, ini ada Royal Blue, ada juga yang blue, ini ada yang blue, banyaknya 22 pieces. Terus ini ada full spectrum, ini warna mendekati kayak pink gitu ya, full spectrum. Terus ada juga UV, ini ada yang UV nya. Terus yang masih OTW itu yang belum datang, indigo belum datang. Terus ini heatsinknya, ada kurang lebih 50 pieces saya beli. Terus ada thermal glue nya nanti untuk menempelkan si HPL dengan heatsink untuk peredam panasnya ya, untuk menyalurkan panasnya lewat thermal glue ini. Terus ada lagi ini timah cair. Nah, yang pakai speednya itu, yang pakai suntikan itu masih OTW juga, jadi saya gunakan dari merek mekanik dulu, pasta yang ini ya, merek seperti pasta gitu. Baik, langsung saja. Dan ini yang sudah saya coba tadi, hasilnya menurut saya memuaskan ya. Di sini sudah saya masukkan thermal glue, dan ini timah cair. Saya tanpa menggunakan timah ini ya, saya menggunakannya timah cair, jadi biar lebih rapi juga. Dan untuk pengecekannya ini saya coba, saya menggunakan ini adaptor MBR ini ya. Alhamdulillah bermanfaat. Ini menggunakan voltase di 3,1 volt. Ini saya coba untuk kutub-kutubnya. Nah, ini yang biru ya. Nah, sudah nyambung semua. Ini walau misalkan kebalik naruh kutubnya, ini nggak nyala ya. Nanti kalau di instalasi, nanti harus kutubnya harus disesuaikan ya, positif, negatif. Nah, seperti ini 1 watt. Dan teman-teman perlu ketahui juga, untuk menentukan
positif negatifnya lampu HPL nanti bisa dicek nah ini misalkan ini yang full spektrum. Nah ini full spektrum, jadi memang dari lensnya ini udah warna semacam oranye ya, tapi keluarnya itu pink. Nah ini yang blue mungkin ya, atau yang white, nanti bisa dicoba. Nah maksud saya untuk menentukan kutub positif negatifnya, teman-teman bisa lihat coba salah satu di ujung kutub, di ujung kakinya itu kan ada bolongan kecil ya. Nah itu ada bolongan kecil, mungkin kelihatan ya. Nah itu bolongan kecil. Nah cuman di satu sisinya tidak ada ya, yang ini tidak ada. Nah ini kan kelihatan nih, yang bawah ini ada bolongannya. Yang ada bolongannya ini kutub negatif dan ini positif. Jadi seperti itu ya. Jadi maksud saya jangan kebaliknya, itu nanti di sininya. Penempatan di heatsingnya ini. Karena di heatsingnya sendiri kan sudah ada tanda untuk positif dan negatif. Jadi yang ada bolongnya di negatif, yang nggak ada bolongnya di positif. Seperti itu ya. Jadi langsung saja saya coba akan praktekkan ya sedikit aja ini untuk mengawali, karena memang dari heatsink ini harus kita tempelkan dulu lampu HPL-nya semua ke sini. Nanti setelah datang untuk case-nya ini juga masih OTW, jadi sambil menunggu saya memasang ini dulu. Lamp hood-nya itu ya masih OTW. Nah ini saya coba akan dekatkan. Nah kita akan coba satu heatsink ya. Ini kan ada kutub positif dan ada negatif. Itu ini kita oleskan dulu solder ini ya, timah cair ini ya, dimana nanti akan mau ditempelkan lampu HPL. Nah, misalkan di sini ini positif, ini negatif. Ini saya oleskan seperti ini. Nanti ini kalau pakai yang suntikan lebih cepat. Ini biar teman-teman tahu dulu lah ya. Untuk pengerjaannya seperti ini kita simpan di pemanas. Nah, terus untuk tegangannya, pemanasnya ini kita, karena kebetulan ini harus mentok ya, padahal di sini tuh ditulis jangan sampai mentok, di tengah aja nanti overhead, tapi ternyata di tengah itu kurang panas menurut saya. Jadi ini saya akan mentokkan seperti itu ya. Nah ini kita tunggu dan kita lihat nanti solder timahnya ini akan mencair. Ini saya zoom dan maaf kalau agak pecah. Nah tadi di sini saya menggunakan obeng karena itu tadi panasnya itu menurut saya nggak begitu terlalu panas atau kurang menempel. Nah udah kelihatan ya. Nah ini udah seperti matang gitu ya. Nanti ini bagus di tempatnya. Nah seperti yang sebelah kiri ini sudah. Nah ini kanan juga sudah ya. Nah seperti itu. Ini kita ambil, ini kita kecilkan dulu, nah ini awas hati-hati panas ini ya. Terus kita tambahkan thermal glue di tengah-tengah ya, karena memang nah ini untuk menempelkan lampu HPL. Nah ini kalau kita menggunakan yang suntikan juga enak ya, cuman malah ini yang pertama datang. Setelah itu kita tempelkan
lampu HPL-nya sesuai kutub yang tadi sudah saya sampaikan ya. Ini kan ada yang bolongannya negatif dan yang sebelah sini positif. Jadi negatif ketemu negatif, positif ketemu negatif. Nah, ini saya tambahkan lagi solder cairnya. Oke, saya rasa sudah. Nah, kalau sudah, kita naikkan kembali ke pemanas dan kita besarkan lagi. Nanti kita lihat kondisi ininya ya, solderannya menempel kuat. Nanti kelihatan kalau sudah ini dia menggelembung seperti tadi dan sudah terikat ini. Ini bisa juga sambil ditekan biar thermalnya tadi nempel pas. Nah, ini ya sudah menempel erat ini. Ini kita ambil. Nah, jadi ini yang barusan kita bikin dan ini yang sebelumnya. Ya. Nanti nunggu agak dingin dulu, agak dingin ya, ini panas. Nah, jadi pengerjaannya nanti saya seperti ini. Semua heatsink saya bikin seperti itu. Biar agak rapi juga, nanti saya ambil, saya dekatkan hasilnya ya. Dan untuk safety, untuk keamanan, karena ini menggunakan solder cair, masih murni ya. Jadi diharapkan teman-teman menggunakan masker atau ada kipas yang meniup dari uap timahnya ini. Kita untuk jaga-jaga jangka panjangnya ya, untuk kesehatan. Karena tidak secara langsung kita menghirup udara timah itu sendiri. Nah, mungkin ini sudah agak dingin. Nah, ini ya hasil yang tadi. Nah, jadinya seperti ini. Nah, mungkin kan ini masih agak miring ke sini ya. Jadi ini agak ke sini, jadi agak diketengahkan. Karena nanti sama lensa ini biar enggak terganggu untuk pemasangannya. Nah, jadi biar agak center. Nah, ini kan enggak center nih. Jadi harus dimiringkan ke sini. Jadi seperti itu ya. Ini kan cuman contoh untuk penyolderannya aja. Yang pada intinya nanti harus rapih biar posisinya center pas di bawah lensa. Ini lensa convex, saya menggunakan yang 60 derajat. Ada juga yang beberapa yang saya beli menyesuaikan permintaan teman-teman. Biasanya yang minta itu ada yang 45, ada yang 90, tergantung kebutuhan ya. Nah, seperti ini nantinya dipasang ya. Ini kita tes dulu apakah semua kutub itu sudah tersambung. Jadi negatif ketemu negatif, positif ketemu positif, dan ini untuk tester saya menggunakan di 3,1 volt. Sekarang dari solderannya dulu ya. Nah, ini nyala. Warnanya putih ini ya, putih 15.000 sampai 20.000. Terus di kutub sampingnya
karena ini untuk menempelkan kabel nantinya ya, untuk merangkai seri atau paralelnya. Nah, sudah tersambung juga. Terus yang satunya, nah jadi udah tersambung semua ya. Jadi untuk soldering, jadi ini lebih mudah kalau menurut saya menggunakan ini ketimbang pakai solder, dan hasilnya pun saya rasa bisa lebih rapi. Ini tadi kan karena tergeser aja, nanti kita luruskan kembali. Jadi sementara itu untuk cara penyolderan lampu HPL ke heatsink star ini ya, bintang ini. Nanti untuk selanjutnya kita coba rangkai semua, kita tambahkan dimmer juga. Jadi seperti itu. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.